Avanza. Saya mohon izin bertanya kepada yang saya hormati Pak Pendeta Ezra. Tadi di sela-sela menjelaskan argumentasi Pak Pendeta berkaitan dengan penyaliban Yesus, Bapak sempat menyebutkan sebuah doktrin dalam agama Kristen yang mana Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaan saya, atas dasar yang Bapak sebutkan tadi, kenapa kemudian Tuhan Bapak atau Allah harus, kalau pinjam diksinya Pak Pendeta, pakai acara mengorbankan anaknya supaya umat manusia bisa diampuni? Kenapa tidak dengan kemahakuasaannya aja itu langsung mengampuni semuanya tanpa harus mengorbankan anak satu-satunya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada banyak juga saya dapat pertanyaan seperti itu ya. Allah kan maha kuasa. Kalau dia memang mau menyelamatkan manusia, ya selamatkan lah, sudahlah. Gak acara repot-repot lah, jadi manusia lah, lahir lagi dari seorang manusia, mati, menderita, mati dan seterusnya. Nah, hanya saja satu hal yang seringkali tidak dipahami adalah Allah itu bukan cuma Allah yang maha kuasa. Saya tidak bicara Allah lain, saya bicara sifat Allah. Ya, jadi Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa. Yang maksudnya begini, bukan dia tidak punya sifat maha kuasa saja, dia punya sifat yang lain. Dan sifat yang lain itu adalah maha adil. Dan keadilan Allah itu mengharuskan dia akan menghukum orang berdosa. Sekarang lihat Nahum 1 ayat yang ketiga. Ya, tolong slide-nya. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, berarti dia maha kuasa kan? Tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Maka orang bersalah, orang berdosa harus dihukum. Ya kan? Nah, lalu hukumannya apa? Nah, kalau kita mengacu ke kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17, pada waktu Adam dan Hawa itu berdosa, sebelum itu terjadi Tuhan sudah kasih peringatan dalam Kejadian 2 ayat 17. Itu dibilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jatuh jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka akibat dosa itu mati, dan itu sejalan dengan Roma 6 ayat 23 ya. Nah, berarti Allah akan memberikan hukuman, dan hukumannya mati kepada manusia, mati rohaninya, jasmaninya, dan mati kekal di dalam neraka. Nah, maka bagaimana manusia bisa diselamatkan dari semua itu? Nah, kekristenan tidak percaya manusia bisa selamat dengan perbuatan baiknya, amal salehnya, tidak. Tapi dosa itu hutang di hadapan Allah. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, itu opelema, artinya hutang kami. Nah, karena itulah maka manusia, karena dia sudah berdosa dan dia pasti dihukum oleh Allah, sementara dia tidak punya cara apapun untuk melepaskan diri dari hukuman Allah, maka satu-satunya cara untuk keselamatan adalah harus ada orang lain yang menyelamatkan dia. Harus ada orang lain yang menebus dia. Karena istilah tebus dipakai itu karena berkaitan dengan konsep hutang tadi. Nah, kalau begitu, siapakah yang berhak atau mempunyai siapakah yang layak untuk menjadi juru selamat? Juru selamat itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia harus manusia, karena dia mau menebus manusia. Kedua adalah syarat kedua, dia harus tidak berdosa sama sekali. Masalahnya semua orang adalah orang berdosa. Mencari orang yang bisa jadi juru selamat, yaitu orang atau manusia yang tidak berdosa, itu tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Padahal kita butuh satu orang yang tidak berdosa.
Di dunia ini semua ada, manusia ada, hanya semua berdosa. Ingat, juru selamat tidak boleh ada satu dosa pun. Satu dosa saja juru selamatnya juga tidak selamat. Karena itu harus tidak berdosa sama sekali. Nah, lalu berarti tidak bisa dapat juru selamat dari kalangan manusia. Maka kita melihat ke surga. Di surga ada Allah yang tidak berdosa, tapi Allahnya itu bukan manusia. Jadi bagaimana di sini ada manusia tapi berdosa, di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia? Maka disitulah misteri inkarnasi terjadi, yaitu Allah jelma jadi manusia. Nah, waktu dia jelma jadi manusia, dia nggak berhenti jadi Allah. Karena itulah orang Kristen percaya bahwa dia bukan Allah berubah menjadi manusia. Enggak, Allah nggak pernah berubah jadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Maka itulah sebabnya orang Kristen percaya dia adalah Allah dan manusia. Nah, sabar. Saudara tidak punya hak bicara, saya masih bicara, ya. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat, nah, kalau dia sudah jadi, Yesus sudah hadir sebagai Allah manusia, artinya juru selamatnya sudah tersedia. Kalau juru selamatnya sudah tersedia, juru selamat kan kerjanya itu menyelamatkan. Menyelamatkan dengan cara apa? Menanggung hukuman yang harus diterima oleh manusia berdosa. Hukumannya apa? Mati tadi. Kalau begitu, juru selamatnya itu harus mati. Ya, harus mati. Ini secara teologis. Itulah sebabnya, maka mengapa Allah tidak hanya sekalian menyelamatkan saja, maka dia mengabaikan keadilan yang harus menghukum dosa. Karena itulah Yesus satu-satunya orang yang memenuhi syarat, lalu akhirnya dia bayar hukuman dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Dan selanjutnya keselamatan manusia tidak ditentukan lagi dengan perbuatan baik, tapi iman kepada Yesus. Saya ini orang berdosa, Pak, dan saya harus binasa. Tapi Tuhan Allah di surga telah menimpakan hukuman dosa saya itu bukan kepada saya, tapi kepada juru selamat saya. Maka saya tak mungkin dihukum. Bapak juga orang berdosa. Masalahnya Bapak nggak punya juru selamat. Dan kalau Allah harus menghukum, dia pasti menghukum Bapak. Jadi sebelum Bapak binasa, sebaiknya Bapak punya juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan.